Jika saya menyebut 3 huruf, HIV, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Bagi sebagian orang, itu adalah vonis mati. Sebuah ingatan tentang krisis kesehatan terburuk di akhir abad ke-20. Wajah-wajah tirus, rumah sakit yang penuh sesak, dan ketakutan akan sebuah sentuhan. Tapi, bagi sebagian lainnya, di era modern ini, HIV hanyalah sebuah kondisi medis kronis. Hanya 1 pil sehari dan hidup berjalan normal. Jadi, seberbahaya apa sebenarnya penyakit HIV itu? Jawabannya rumit, karena HIV adalah sebuah paradoks. Secara biologis, ia masih merupakan salah satu virus paling cerdas dan merusak yang pernah kita temui. Namun, berkat sains, bahaya terbesarnya saat ini bukan lagi terletak pada virusnya itu sendiri, melainkan pada ketidaktahuan dan stigma yang menyelimutinya. Kita akan membongkar mitos, melihat langsung ke bawah mikroskop, dan memahami realitas hidup dengan HIV hari ini. Kita akan menjawab, apakah kita harus tetap takut, atau kita hanya perlu lebih paham? Untuk memahami bahayanya, kita harus masuk ke level mikroskopis. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sesuai namanya, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh kita memiliki pasukan elit penjaga keamanan yang disebut sel TCD4. Tugas mereka adalah mengenali dan mengkoordinasikan serangan terhadap bakteri atau virus asing. HIV sangat berbahaya karena ia tidak menyerang sembarang sel. Ia menargetkan komandan pasukan keamanan kita, si sel CD4 ini. Pikirkan HIV sebagai agen tidur atau pembajak. Ketika masuk ke tubuh, ia tidak langsung menghancurkan segalanya. Ia menempel pada sel CD4, menyuntikkan cetak biru genetiknya ke dalam DNA sel kita, dan bersembunyi. Sel CD4 yang seharusnya melindungi kita malah dibajak menjadi pabrik yang memproduksi ribuan virus HIV baru. Selama bertahun-tahun, virus ini bisa diam-diam menggandakan diri. Sementara jumlah pasukan keamanan tubuh kita perlahan-lahan menurun. Inilah fase HIV. Orang tersebut mungkin terlihat sehat total, tapi di dalamnya sebuah perang sedang terjadi. Inilah perbedaan krusial yang sering disalahpahami. HIV adalah virusnya, AIDS adalah sindromnya, atau tahap akhir dari infeksi HIV. AIDS terjadi ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat rusak. Biasanya ketika jumlah sel CD4 di bawah 200. Pada titik ini, tubuh tidak lagi memiliki pertahanan. Penyakit yang biasanya tidak berbahaya bagi orang sehat, seperti flu ringan atau infeksi jamur, tiba-tiba bisa menjadi mematikan. Inilah yang disebut infeksi oportunistik. Bahaya biologis HIV adalah kemampuannya untuk melucuti senjata kita secara perlahan, membuat kita rentan terhadap segala hal lain. Dan selama puluhan tahun, kita tidak punya cara untuk menghentikan proses ini. Awal 1980-an adalah mimpi buruk. Dokter di Amerika mulai melihat pria-pria muda yang sebelumnya sehat tiba-tiba meninggal karena kanker langka atau pneumonia berat. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tidak ada tes untuk mendeteksinya. Dan yang paling mengerikan, tidak ada obatnya. Diagnosis HIV saat itu hampir selalu berarti vonis mati dalam beberapa tahun, seringkali kematian yang menyakitkan dan sepi. Bahaya virus diperparah oleh stigma sosial yang brutal. Karena awalnya banyak terdeteksi di komunitas gay, penyakit ini dicap sebagai hukuman moral. Pasien dikucilkan oleh keluarga, dipecat dari pekerjaan, bahkan ditolak oleh rumah sakit. Ketakutan akan penularan begitu tinggi sehingga orang takut bersalaman atau berbagi gelas. Padahal kita tahu sekarang itu tidak menularkan virus.
Selama hampir 15 tahun, dunia menyaksikan satu generasi hilang. Jutaan nyawa melayang sementara sains berpacu dengan waktu untuk memahami musuh tak kasat mata ini. Pertengahan 1990-an adalah titik balik. Para ilmuwan akhirnya menemukan kombinasi obat yang disebut terapi antiretroviral atau ARV. Ini adalah keajaiban medis. ARV tidak membunuh virusnya sepenuhnya. HIV masih sangat pandai bersembunyi di waduk, tersembunyi dalam tubuh. Tetapi obat ini menghentikan virus untuk menggandakan diri. Ini mengubah segalanya. Pasien yang sekarat di bangsal rumah sakit setelah menerima ARV bisa bangkit kembali dalam beberapa minggu. HIV berubah dari vonis mati menjadi penyakit kronis yang bisa dikelola, seperti diabetes atau hipertensi. Jika obatnya sudah ada dan sangat efektif, mengapa HIV masih dianggap berbahaya? Mengapa masih ada ratusan ribu kematian akibat AIDS setiap tahun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Jawabannya adalah kesenjangan. Bahaya HIV hari ini bukan lagi karena virusnya tak terkalahkan, tapi karena banyak orang tidak tahu status mereka. Di Indonesia, banyak kasus baru terdeteksi sudah dalam tahap AIDS yang parah. Kenapa? Karena stigma. Orang takut tes HIV karena takut dihakimi. Mereka takut jika hasilnya positif, hidup mereka berakhir, mereka akan dipecat atau ditinggalkan pasangan. Ketakutan sosial ini sekarang lebih mematikan daripada virusnya sendiri. Bahaya lainnya adalah rasa puas diri. Generasi muda yang tidak melihat horor tahun 80-an mungkin menganggap remeh risiko penularan melalui seks tanpa pengaman atau penggunaan jarum suntik bergantian. Virus HIV hari ini berbahaya hanya jika ia diabaikan. Ia berbahaya jika Anda tidak tahu status Anda. Ia berbahaya jika Anda tahu positif tapi takut memulai pengobatan. Jadi, seberbahaya apa HIV? Tanpa pengobatan, ia tetap menjadi pembunuh yang efisien. Ia akan menghancurkan sistem kekebalan tubuh dan mengarah pada AIDS. Jangan pernah meremehkannya. Namun, dengan pengobatan dini dan teratur, HIV adalah kondisi yang sangat bisa dikelola. Harapan hidup orang dengan HIV yang berobat sekarang hampir sama dengan orang tanpa HIV. Senjata paling ampuh melawan bahaya HIV saat ini bukanlah di laboratorium, melainkan di dalam pikiran kita, yaitu keberanian untuk melakukan tes, disiplin untuk berobat, dan kedewasaan untuk menghilangkan stigma. HIV tidak lagi harus menjadi akhir dari cerita Anda.